Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman. Silakan masuk. Ya. Selamat pagi teman-teman. Silakan masuk. Ya. Silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru 2 orang yang jawab. Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah sudah 10.000 orang. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah mau dan bersedia menghadiri kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini di hari Jumat yang penuh berkah ini. Sebelum menuju ke kegiatan bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita menyampaikan doa dulu kepada Allah sesuai keyakinan masing-masing. Doa dipersilakan. Doa ditutupan. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu belum nih apa tujuan dari kegiatan bimbingan pada siang hari ini? Belum. Sebenarnya udah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum. Oke, jadi tujuan dari kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini untuk memberikan tambahan informasi serta menambah wawasan teman-teman mengenai pentingnya tips percaya diri supaya teman-teman bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan kegiatan bimbingan pada hari ini diawali dengan diskusi kelompok, lalu dilanjutkan dengan penjelasan materi, setelah itu dilakukan dengan tanya jawab, dan diakhiri dengan mengerjakan lembar kerja. Jadi dalam bimbingan kelompok itu ada yang namanya asas. Nah, asas dalam bimbingan kelompok ini ada yang pertama asas kerahasiaan, kesukarelaan, serta asas keterbukaan. Nah, yang pertama asas kerahasiaan itu baik pemimpin kelompok maupun anggota kelompok harus menjaga kerahasiaan antara satu sama lain. Jadi setelah melakukan bimbingan kelompok ini, kita diwajibkan untuk menjaga rahasia satu sama lain. Yang kedua ada asas keterbukaan. Nah, diharapkan dalam kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini teman-teman semua aktif dalam kegiatan bimbingan kelompok hari ini supaya kita bisa mencapai tujuan kita bersama. Nah, selanjutnya ada asas kesukarelaan. Nah, sebelumnya di sini teman-teman sukarela nggak nih mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini? Sukarela. Alhamdulillah. Baik, bisa dilanjutkan ya kegiatan kita hari ini. Jadi nanti dalam kegiatan bimbingan kelompok teman-teman jangan ragu-ragu ya untuk mengungkapkan pendapat atau ingin bertanya atau memberikan saran. Kita harus aktif dalam bimbingan kelompok ini supaya kita bisa membangun rasa kekeluargaan dalam bimbingan kelompok pada siang hari ini. Oke, ada pepatah tak kenal maka tak sayang, maka kita harus perkenalan terlebih dahulu. Nah, metode perkenalannya nanti kita main games ya. Jadi games nanti kita putar barang, terus kita menyanyi, nanti saya bilang stop. Nah, yang dapat barangnya itu berarti perkenalan duluan. Oke teman-teman, siap? Siap. Iya. Barangnya pakai kertas. Nyanyi lagu apa nih? Boleh. Kita mulai ya. Ini Mas Fadli agak maju biar bisa. Ya mulai. Potong bebek angsa dikeluari, meminta dansa 4 kali. Oke, jadi kita duluan. Jadi kita silakan perkenalan, nama, prodi, semester, asal unit sama hobi kita apa. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
siang teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Revita Cahyasi dari Prodi Bimbingan dan Konseling semester 5 asal Universitas Riau. Terus hobi saya membaca. Lanjut. Yuk, kenal semuanya. Halo Kak Revita, salam kenal. Nah, yuk. Lagunya mana? Lanjut aja potong bebek angsa. Potong bebek angsa. Oke, silakan perkenalan. Nama, prodi, semester, asal univ sama hobi. Nama saya Fikri, Nama lengkapnya? Fikri Meransari, asal univ Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hobi membantu orang tua. Alhamdulillah, Fitri. Potong bebek angsa, angsa bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Marta Juliati, Prodi Bimbingan Konseling Universitas Jambi semester 3. Hobi saya membaca dan editing. Jadi ini yang belum perkenalan ada Sania Bagus. Dimulai aja langsung dari Mas Fadli. Nama saya Muhammad Fadli Syawim, Prodi Dansil, semester 1, asal univ Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hobi membantu orang tua. Fadli, salam kenal. Oke, selanjutnya ke Mas Fadli. Perkenalkan nama saya Bagus Sujo, asal dari Teknik Elektro, asal Universitas Kampus Sales semester 5. Hobi saya mendengarkan musik. Salam kenal dulu, saya. Perkenalkan, nama saya Sania. Saya berasal dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Syahwala. Semester 3. Hobi saya memasak. Selanjutnya Mbak Nia, silakan untuk perkenalan diri. Halo, perkenalkan nama saya Raja Kurnia, biasa dipanggil Nia. Saya dari Universitas Syahwala Banda Aceh, semester 3, program studi bimbingan konseling. Hobi saya mendengarkan musik. Oke, karena kita sudah selesai perkenalan, sudah tahu kan nama masing-masing? Oke, jadi kita kembali lagi ke bimbingan kelompok dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan menambah wawasan teman-teman. Nah, jadi kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini akan dilaksanakan dalam waktu 45 menit, di mana teman-teman nanti harus terlibat aktif dalam kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini. Sebelumnya ingin menanyakan apakah di sini ada yang ingin mengundurkan diri untuk mengikuti bimbingan kelompok? Lanjut. Tidak ada yang ingin mengundurkan diri. Oke. Nah, untuk memulai kegiatan inti, mari kita melakukan ice breaking terdahulu. Jadi kita ingin bermain game. Oke, jadi gamenya adalah game duduk berdiri, di mana nanti disediain 6 kursi. Terus teman-teman nanti cepet-cepetan untuk duduk. Sesuai ABW ya teman-teman. Kalau disuruh berdiri, silakan berdiri. Jika kalau disuruh duduk, duduk. Oke, silakan duduk dan mengambil tempat masing-masing. Nanti kursinya diatur melingkar ya. Tidak bisa. Oke, tidak termelingkar. Oke, selesai agak besar ya. Sudah siap semuanya? Sudah. Oke. Silakan berdiri. Silakan
silakan duduk. Oke, sesuai dengan kesepakatan bersama, jadi Mbak Sania harus memberikan aba-aba ke teman-teman yang sudah disepakati tadi ya. Aturannya, jadi nanti misal nih, contohnya gini. Pegang telinga, kalian pegangnya telinga, bukan pegang sini. Oke? Nanti ikutin Ya, jangan yang diucapkan. Fokus. Oke, yuk. Udah siap? Ya. Pegang kepala. Sambil lihat saya ya semuanya. Iya. Pegang bahu. Pegang hidung. Oke. Dan karena ini sudah fokus semua, jadi mari kita ulangi lagi dari awal. Sekarang duduk, berdiri, berputar, 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 jangan diubah-ubah, berputar, duduk. Jadi yang kena, jadi target sekarang adalah Mbak Nia. Oke, silakan memberikan aba-aba. Fokus ya teman-teman. Baik, kita mulai saatnya. Silahkan pegang kaki. Oke, saatnya pegang mata. Saatnya pegang tumit. Tadi yang salah ada Bapak sama Mas Fadli. Oke, silakan berdiri dulu. Mas Bagus sama Mas Fadli silakan berdiri dulu. Kira-kira enaknya hukumannya apa nih? Nyanyi. Nyanyi. Oke, nyanyi. Balenku ada 5 pakai huruf U ya. Bersama bareng-bareng nyanyinya. Bulanku ada. Ayo latih fokus pakai huruf U. Pakai huruf vokal U. Yang nggak nyanyi nanti suruh nyanyi sendiri. Nah, selesai main gamenya. Selamat mulai. Gimana? Sudah terlatih fokusnya? Sudah. Mas Fadli sama Mas Bagus aman kan ya? Insya Allah. Oke, langsung saja kita ke tahap bimbingan kelompoknya. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah teman-teman di sini sudah ada yang mengetahui apa itu percaya diri? Belum. Tentang percaya diri mungkin? Belum. Oke, belum.
Karena teman-teman semuanya belum mengetahui apa itu tips percaya diri, jadi di sini saya akan memberikan sebuah studi kasus di mana teman-teman nanti harus mendiskusikan secara berkelompok. Nah, pembagian kelompoknya sisi kanan dan sisi kiri ya. Oke. Oke. Saya beri waktu sekitar 6 menit untuk mendiskusikan studi kasus ini ya teman-teman. Boleh merapat apabila apakah sudah selesai teman-teman diskusinya? Sudah. Sudah. Oke, langsung saja. Nah, sebelumnya siapa nih yang mau membacakan studi kasusnya? Saya. Oke. Boleh Mbak Marsha? Terima kasih. Carla adalah anak kedua dari dua bersaudara. Saat ini ia sedang menempuh kuliah prodi jurusan bimbingan dan konseling di salah satu universitas di Jawa. Carla merupakan salah satu mahasiswa berprestasi di kampusnya. Namun, ia memiliki kepribadian yang pemalu. Carla seringkali mengurungkan dirinya untuk mengungkapkan pendapat di depan umum dikarenakan ia memiliki pemikiran akan mendapat punishment jika ia salah. Nah, berdasarkan kasus di atas, apakah Carla sudah termasuk pribadi yang percaya diri dan apa alasannya? Jika Carla belum memiliki rasa percaya diri, apa yang akan Anda lakukan untuk membantu Carla dalam meningkatkan rasa percaya diri? Posisikan diri Anda sebagai teman dekat Carla. Kalau dari kelompok Mbak Marsha sendiri gimana nih? Menurut pendapat kelompok kalian? Jadi selama ini belum termasuk pribadi yang percaya diri Mbak. Karena selama ini kan masih takut untuk mengungkapkan pendapat di kelas, karena dia takut dapat punishment jika pendapat atau apa yang disampaikan di kelas itu salah. Ya, jika kalian nih sebagai teman dekat Carla, apa yang akan kalian lakukan untuk membantu Carla meningkatkan rasa percaya dirinya? Kalau saya pribadi, saya memberikan afirmasi positif bahwa kita mengungkapkan pendapat itu nggak ada yang salah, kita kan masih belajar. Ya, baik, bagus banget kelompok kiri. Oke, sekarang kelompok kanan, selanjutnya ke kelompok kiri. Siapa yang ingin membacakan hasil diskusi? Jadi dari kasus di Carla ini, dia belum termasuk ke dalam pribadi yang percaya diri karena seperti yang kita lihat tadi bahwa dia itu memiliki kepribadian yang pemalu. Alasannya karena dia itu takut untuk mengungkapkan pendapatnya. Mungkin alasannya karena dia takut pendapat dia itu di punishment. Kalau kalian jadi sahabatnya Carla, apa yang akan kalian lakukan untuk membantu Carla? Apakah kalian akan ada kemauan untuk membantu Carla supaya dia bisa meningkatkan rasa percaya dirinya? Ada. Dengan cara apa kalau boleh tahu? Misalkan kalian memberi motivasi atau apa? Motivasi. Memberi motivasi. Oke, baik, bagus kelompokan kiri. Nah, berdasarkan hasil diskusi teman-teman, sudah terlihat ya kalian masih kurang memahami tentang tips percaya diri. Oke, jadi langsung saja kita ke materi. Nah, ini pertama demikian dulu. Oke, maaf teman-teman apabila ada typo dalam penulisan. Yang pertama kita akan membahas dulu mengenai pentingnya percaya diri. Oke. Jadi percaya diri ini adalah salah satu aspek yang penting untuk dimiliki seseorang. Gunanya untuk mencapai tujuan yang sedang individu itu rencanakan. Misalnya nih, Carla ingin mengikuti acara webinar
di kampus, tapi ia malu karena dia merasa jika dia ikut webinar pasti akan ternotis tidak aktif atau dia enggan untuk berpendapat karena dia merasa malu. Jadi percaya diri ini penting untuk kita tingkatkan supaya kita bisa melakukan hal yang sebenarnya sudah kita rencanakan dalam diri kita. Jadi pentingnya percaya diri ini yang pertama ada untuk meningkatkan performa yang lebih baik. Jadi orang yang percaya diri ini cenderung memiliki performa yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka lebih mampu mengatasi tantangan dan mengambil inisiatif untuk mencapai tujuan mereka. Yang selanjutnya ada kesejahteraan mental. Jadi pribadi yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi ini akan selalu meningkatkan rasa percaya diri mereka untuk kepentingan kesejahteraan mental mereka. Orang yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang baik cenderung lebih tahan terhadap stres dan tekanan hidup, serta lebih mampu mengatasi rasa cemas dan rasa depresi. Yang selanjutnya ada interaksi sosial yang lebih baik. Nah, orang yang percaya diri ini biasanya lebih mudah bergaul dan berinteraksi dengan orang lain. Mereka cenderung menarik perhatian yang positif, membangun hubungan yang sehat, dan menghadapi situasi sosial dengan baik. Yang selanjutnya ada keberhasilan profesional. Jadi ini lebih ke lingkungan kerja, teman-teman. Percaya diri ini dapat menjadi kunci keberhasilan seseorang karena seseorang yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi, dia akan cenderung mengambil risiko yang lebih masuk akal dan lebih berani berbicara dengan jelas dan tegas di depan umum dan memiliki kemampuan untuk memimpin serta memotivasi tim dalam lingkungan kerja. Yang selanjutnya ada kemampuan pengambilan keputusan yang baik. Jadi orang yang percaya diri ini lebih mudah untuk membuat keputusan, sehingga dia juga akan lebih mudah untuk memberikan bantuan kepada orang lain karena dia sudah yakin pada dirinya sendiri. Pasti dia juga akan lebih yakin untuk membantu orang lain. Selanjutnya motivasi yang tinggi. Jadi percaya diri ini cenderung akan membuat kita memiliki motivasi yang tinggi untuk mencapai tujuan kita sendiri. Jadi kita akan melihat bagaimana diri kita mampu mengatasi rintangan dan mencapai kesuksesan. Dan selanjutnya ada pengembangan pribadi yang lebih baik. Nah, percaya diri ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan pribadi yang berkelanjutan. Orang yang percaya diri ini lebih terbuka terhadap peluang baru dan akan belajar dari pengalaman serta akan terus meningkatkan kapasitas diri mereka dengan lebih baik. Oke, itu tadi adalah pentingnya percaya diri, teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum lanjut ke materi yang selanjutnya? Belum ada ya? Oke, selanjutnya ada ciri-ciri pribadi yang percaya diri. Nah, pribadi yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi itu cenderung akan memiliki ekspresi tubuh yang tegas, ekspresi tubuh yang positif. Misalnya, jika dia berjalan, dia akan berjalan dengan tegak dan pandangannya lurus ke depan, tidak yang aduh aku takut, aku malu, kayak gitu. Nah, dalam berbicara, mereka akan berbicara secara tegas dan tidak kayak gimana ya, aku takut nih, nggak kayak gitu. Yang selanjutnya ada berpikir positif. Nah, pribadi yang percaya diri ini akan memiliki kecenderungan berpikir positif tentang diri mereka sendiri dan masa depan. Mereka akan melihat diri mereka akan merasa melihat peluang mereka untuk mencapai keberhasilan dalam tujuan yang akan mereka rencanakan. Nah, selanjutnya ada kemampuan bicara dengan jelas. Ini sesuai yang tadi ya, teman-teman, ekspresi tubuh. Contohnya tadi jika berbicara kita tegas, berbicaranya tidak canggung karena percaya diri kita kuat, tinggi. Nah, selanjutnya ada keberanian untuk mengambil resiko yang masuk akal. Nah, ini penting juga nih, percaya diri ini buat kita dalam keterampilan mengambil keputusan. Karena jika kita tidak percaya diri dan kita ingin mengambil, misal ada dua keputusan,
kita ingin mengambil keputusan yang ini, tapi keadaan memungkinkan kita untuk mengambil keputusan yang ini. Nah, tapi kalau kita percaya diri dan kita yakin akan kemampuan diri kita, pasti kita akan mengambil keputusan yang sesuai dengan kata hati. Karena satu hal yang penting itu kan harus sesuai kata hati. Langsung saja, itu tadi ada ciri-ciri pribadi yang percaya diri. Selanjutnya kita langsung ke tips percaya diri. Jadi tips percaya diri ini yang pertama adalah kita harus menghargai diri kita sendiri. Di sini siapa nih yang belum bisa menghargai diri sendiri? Ada? Ada? Ada yang belum bisa menghargai diri sendiri? Ada. Kenapa tuh kalau boleh tahu maksudnya? Karena masih merasa kurang cukup. Masih merasa insecure ya dengan yang lain. Oke. Jadi kita ini di sini kita harus merangkul Mbak Sania supaya dia bisa meningkatkan rasa percaya dirinya, teman-teman, sesuai dengan tujuan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Ada lagi mungkin yang belum bisa menghargai diri sendiri? Belum ya? Oke. Nah, untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri, kita juga harus mengatur tujuan yang realistis dan tujuan yang sesuai dengan apa yang kita mau. Kira-kira di sini siapa yang udah menyiapkan tujuan 5 atau 10 tahun ke depan? Apa itu kalau boleh tahu Mbak Aisyah? Jangka panjang, mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan. Kalau jangka panjang itu saya pernah nulis dari sampai 50 tahun ke depan. Itu karena tugas yang saya kan nanti akan lulus jadi sarjana kan. Jadi insya Allah saya akan menyiapkan saya jadi sudah memikirkan ya nanti lulus mau jadi apa. Jikalau yang lain, Mas Fadli belum ya, Mas Fikri belum, Mas Bagus belum. Oke, teman-teman, nanti bisa ya kita karena kita ini sudah masuk jenjang kuliah, jadi kita harus memikirkan kedepannya kita ingin seperti apa dan tujuan hidup yang bagaimana yang ingin kita capai. Nah, selanjutnya ada pelajari dan kembangkan keterampilan. Seperti misalnya bakat, misalkan berbakat bermain musik atau menari atau melukis, itu kita harus kembangkan supaya mungkin kita saat kuliah ini kita hanya fokus di dalam kelas, kita hanya karena jurusan kita kan lebih ke itu ya teori ya, bukan yang seni, jadi kita mungkin harus mengasah bakat kita sendiri di luar jam kuliah. Di sini siapa yang memiliki yang sudah tahu bakat diri sendiri apa? Bakat kamu apa? Belum ada? Oke, tidak apa-apa. Mungkin kedepannya kita akan mengetahui bakat kita melalui tes minat bakat mungkin. Yang selanjutnya ada hadapi ketakutan dan tantangan. Nah, kita harus berani dalam mengambil resiko. Misalnya, kita mengikuti acara makrab, dan di makrab tersebut ada yang namanya kita ada sesi, ada yang namanya kegiatan mungkin bisa dibilang outbound atau uji nyali yang kita malam-malam masuk ke dalam hutan. Nah, itu kita waktu mendengar ada info kita akan mengikuti kegiatan tersebut, kita kayak takut, aku gak berani gelap, aku ngerasa nanti kalau tiba-tiba di belakang ada yang ikut aku jalan. Nah, itu kita sebagai jika kita percaya diri dan iman kita kuat, pasti kita akan berani dalam mengambil tantangan tersebut. Meskipun ada risiko yang mungkin kita akan berat dalam menjalannya, tapi kita harus tetap berani mengambil risiko dan menghadapi tantangan. Nah, selanjutnya berlatih komunikasi yang efektif. Nah, ini lebih ke public speaking, teman-teman. Kita harus melatih public speaking kita seperti berbicara
berbicara di depan umum supaya kita bisa meningkatkan rasa percaya diri. Misalnya dimulai dulu dari sering berbicara di depan cermin atau mengobrol dengan teman-teman, mengikuti acara kegiatan bimbingan kelompok, konseling kelompok seperti itu, atau mengikuti organisasi mungkin. Nah, yang selanjutnya kita harus memberikan pujian terhadap diri sendiri. Kita harus mereward diri kita sendiri. Misalnya kita berhasil mendapatkan nilai A di semester 3. Nah, kita harus memberikan self reward pada diri kita, misalnya seperti jikalau kita suka makan ricis, ya mungkin kita bisa makan ricis seharian, atau mungkin kita bisa makan coklat seharian, seperti itu. Kita harus memberikan self reward diri kita sendiri. Oke, itu tadi beberapa tips percaya diri ya teman-teman. Selanjutnya ada manfaat percaya diri. Nah, percaya diri ini sangat bermanfaat untuk diri individu karena percaya diri ini bisa membantu kita dalam mewujudkan keberhasilan rencana kita di masa yang akan datang. Kita bisa memiliki kesejahteraan mental kita lebih sehat karena kita tidak mudah insecure atau tidak mudah memikirkan perkataan orang lain. Nah, selanjutnya hubungan sosial kita juga akan menjadi lebih baik dan kita juga akan lebih bisa memecahkan masalah secara efektif dan kita bisa menerima diri kita sendiri, kita bisa menghargai diri kita sendiri. Nah, itu tadi materi mengenai tips percaya diri. Ini apakah ada yang ingin bertanya teman-teman? Nah, boleh silakan Mbak Marsha. Apakah lingkungan itu mempengaruhi rasa percaya diri kita? Sangat. Jawabannya adalah sangat mempengaruhi rasa percaya diri kita karena misalkan di dalam kelas nih kita biasa aja, kita nggak jadi seseorang yang pendiam, kita juga aktif mengikuti kuliah, tapi respon dari lingkungannya itu kayak apa sih lo kok gitu. Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu hambatan untuk kita meningkatkan rasa percaya diri karena kita merasa terbebani dengan respon lingkungannya seperti itu. Apakah Mbak Marsha mengalami? Iya. Mengalami. Gimana tuh kalau boleh cerita? Kayak misalnya lagi presentasi kelas kan, jadi kayak aduh takut nih sama yang satu itu, dia tuh kelihatannya kayak nyinyir gitu kan, apa sih maju ke depan kasih jawaban segala, jadi takut untuk juga berpendapat. Tapi Mbak Marsha sudah menemukan belum cara untuk mengatasi hal tersebut? Belum. Oke, mungkin kedepannya kita bisa ya mengikuti tips percaya diri yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, ada lagi mungkin? Ada lagi nggak yang ingin bertanya atau mengungkapkan pendapat atau bercerita mungkin? Bisa Nia? Ada? Ada Mbak Nia? Mbak Gita? Mas Fadli, Mas Fikri, Mas Bagus. Oke, belum ada. Oke, karena kita sudah sampai di penghujung pemberian materi, maka teman-teman setelah ini boleh ya untuk mengerjakan lembar kerja akan dikirim melalui grup WhatsApp. Kita teman-teman sebentar. Oke, boleh dibuka ya teman-teman grupnya.
saya ingin bertanya nih, apa ke siapa ya? Mungkin bisa ke Mbak Gita dulu. Menurut Mbak Gita, apakah itu tips percaya diri? Pentingnya tips percaya diri menurut Mbak Gita? Penting banget ya. Karena kan kita sebagai manusia kelahiran berdua ya, walaupun berdua ada sosial, tentu kita kayak ada aktivitas di publik. Kita harus punya branding biar orang memandang kita tuh adalah individu yang kuat dan bersinar. Dan ada yang percaya diri. Nia? Rasa percaya diri yang baik itu penting karena dalam apapun bisa percaya itu kita nggak takut tentang asumsi ada pendapat orang semua orang kita kayak kita dulu karena selama itu benar dan tidak merugikan orang lain tidak Setelah apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu teman-teman sebelum kita akhiri? Tidak ada. Nah, apa ada yang ingin mengungkapkan pesan dan kesan setelah mengikuti bimbingan kelompok pada siang hari ini? Sekri mungkin? Oh ya, jadi lebih termotivasi. Alhamdulillah. Gimana nih kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini? Apakah seru? Seru. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, sebelum kita tutup, saya ingin teman-teman mengisi lembar kerja lagi ya teman-teman. Sudah semua? Baik, kita sudah. Oke. Baik, terima kasih teman-teman sudah bersedia mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Saya ucapkan sangat banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan mungkin ada perlakuan yang tidak mengenakan dari saya. Saya selaku pemimpin kelompok mengucapkan terima kasih dan minta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Nah, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan pada hari ini. Karena kegiatan hari ini sudah usai dan kita sudah melaksanakan secara aktif, maka dipersilakan untuk teman-teman diperbolehkan untuk pulang ke rumah masing-masing. Hati-hati di jalan. Mari saya antar ke teman-teman. Oke, silakan teman-teman.